macam-macam yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan, penguatan indeks pembangunan manusia dan kemandirian atau daya saing umat dan bangsa di tengah tantangan global dewasa ini. Isu-isu pokok yang menjadi concern GKI di bidang ekonomi ini salah ketik. Yang pertama adalah isu SDM atau isu sumber daya manusia dan daya saing, yaitu bagaimana kesiapan SDM generasi muda GKI memenangkan persaingan global di era masyarakat digital ini. Dan yang kedua adalah isu SDA dan SDL. SDA itu sumber daya alam, SDL itu sumber daya laut, dan momentum pembangunan, yaitu bagaimana kesiapan warga GKI memanfaatkan momentum perubahan dari arah pembangunan nasional kita dan politik ekonomi regional kawasan, di mana GKI ada di negara agraris dan negara kepulauan, berlimpah sumber daya alam dan sumber daya laut, sedang dunia berpotensi menuju ancaman krisis pangan pada masa yang akan datang. Kemudian apa yang kita pikirkan tentang daya saing regional dan global? Sebagaimana kita ketahui bahwa lompatan kemajuan ekonomi di kemajuan yang luar biasa di bidang iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi digital dan komputerisasi. Berikut saya mengutip uraian dari Profesor Renal Kasali, guru besar Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi. Beliau menguraikan tentang dunia digital ini membuat kita saling terhubung dan jadi lebih terbuka. Ya, pemicunya adalah teknologi dan populasi manusia yang terus meningkat setiap tahun dan adanya perubahan teknologi yang semakin cepat membuat politik kebijakan dan banyak sektor di dunia ini pun ikut berubah. Sektor yang turut berubah tersebut adalah bentuk perusahaan, proses bisnis, model bisnis, kepemimpinan, politik, kebudayaan, pengetahuan, kehidupan sosial, gaya hidup, demokrasi, bahkan perang hingga konflik. Profesor Renal Kasali membaginya dalam dua bagian, yaitu digital disruption dan pandemic disruption. Keduanya berpengaruh pesat terhadap kehidupan manusia, baik dari sisi kecepatan, efisiensi, pola bisnis, logistik, jenis kompetensi yang baru, hingga hal lainnya. Menyinggung mengenai masa depan jenis pekerjaan di Indonesia, era ini disebutkan banyak pekerjaan akan tercipta hingga tahun 2030 mendatang, dibanding jumlah pekerjaan yang hilang akibat dari otomatisasi. Berdasarkan sumber dari McKinsey tahun 2019, terdapat 23 juta jenis pekerjaan yang dapat digantikan oleh otomatisasi. Akan tetapi pada data tersebut pun dijelaskan bahwa ada 27 sampai 46 juta pekerjaan baru yang dibuat dalam satu periode. Disayangkannya pula bahwa 23 juta pekerja di bidang tersebut belum tentu mampu menyerap 23 juta pekerja karena keterampilan maupun keahlian yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis pekerjaan yang dibutuhkan. Ada beberapa bidang pekerjaan yang dianggap bersinar di era teknologi, khususnya yang terkait dengan kesehatan, biotek, pangan, artificial living, berhubungan dengan data, coding, digital forensik, programmer, kreatif, desainer, fotografer, sosial media, marketing, cyber security, psikologi, game, developer, entertainment, analisis saham, logistik dan storyteller, dan berkaitan dengan perusahaan. Untuk menghadapi tantangan itu diperlukan kemampuan yang mumpuni, seperti kemampuan teknologi, kecerdasan sosial dan emosional, kecerdasan kontekstual, kecerdasan moral, hingga kecerdasan eksploratif dan transformasional. Kata Profesor Renal Kasali, PhD, Guru Besar Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Indonesia dalam acara Studium General KU 4078 pada tanggal 22 September tahun 2021 secara daring. Itu sumbernya dapat dikonfirmasi di sana. Kemudian kita berbicara tentang ekonomi dan pangan. Itu tentang momentum pembangunan. Saya ambil data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia dalam siaran pers nomor HM.6-6-175-Z-M Ekon.2.3-11-2020 Jakarta 18 November 2020 memaparkan bahwa pemerintah dorong peningkatan sektor pangan dan pertanian untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dalam pembukaan Jakarta Food Security Summit 5 secara daring di Jakarta Rabu 18 November, Presiden Joko Widodo menuturkan nilai ekspor sektor pertanian yang cukup baik sejalan dengan perkembangan signifikan pada sektor pangan di seluruh dunia. Tak hanya untuk merespon krisis pangan akibat pandemi, tetapi juga karena kebutuhan pangan sejalan dengan melonjaknya populasi penduduk di seluruh dunia. Kebutuhan dan pasar pangan sangat besar dan akan terus tumbuh. Namun perkembangan sektor pangan membutuhkan cara-cara inovatif berbasis teknologi modern yang akan mampu meningkatkan efisiensi proses produksi dan kualitas bahan pangan yang harganya terjangkau dan mampu memperbaiki daya dukung lingkungan serta mensejahterakan para petani dan sektor pendukungnya. Juga harus meningkatkan peran sentral koperasi petani agar dapat mengedepankan nilai tambah maupun nilai tambah. Jadi saya mendukung model bisnis kolaboratif inklusif yang bisa mendongkrak sektor pangan sebagai kekuatan ekonomi baru yang membuka lapangan kerja dan menjadi sumber kesejahteraan masyarakat Indonesia, kata Presiden. Nah, terdapat 7 program di sektor pertanian dan perikanan yang terus dijalankan pemerintah untuk penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani atau nelayan. Yang pertama, pembangunan food estate baik di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara, berbasis koperasi dalam kerangka penguatan sistem pangan nasional. Kemudian pengembangan klaster bisnis padi menggunakan pendekatan pengelolaan lahan yang awalnya tersegmentasi menjadi satu area. Pengembangan kawasan hortikultura terorientasi ekspor dengan model kemitraan atau creating shared value antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan swasta dan petani. Kemudian ada kemitraan inklusif closed loop pada komunitas hortikultura sebagai bentuk implementasi sinergi antara akademisi, bisnis, pemerintah, dan komunitas. Nah, kemudian pengembangan 1000 desa sapi, peternak sapi, program untuk peningkatan populasi dan produktivitas sapi. Kemudian program pengembangan industri rumput laut nasional untuk mengoptimalkan produksi lahan dalam negeri dan pengembangan korporasi petani dan nelayan dengan arah menuju sistem agribisnis hulu atau hilir yang mengedepankan pemberdayaan mereka. Nah, jadi ini terkait dengan isu ekonomi dan sumber daya manusia kita. Terkait dengan apa yang sumber Pak Profesor Renal Kasali itu memaparkan tentang apa yang menjadi tantangan kita di bidang ekonomi dan keuangan, khususnya kita sebagai warga gereja. Ada begitu banyak angkatan kerja, anggota Gereja Kemah Injil Indonesia setiap tahun, lulus kuliah, lulus SMK, lulus SMA, dan segala macamnya, tapi tidak terserap di dalam lapangan pekerjaan. Dengan demikian bahwa itu berbicara tentang daya saing, berbicara tentang kreativitas, berbicara tentang inovasi. Maka kita tidak bisa berdiam diri juga. Sebagai gereja, kita harus memikirkan bagaimana kita melahirkan sebanyak-banyaknya anggota Gereja Kemah Injil menjadi pengusaha, sebanyak-banyaknya
banyaknya anggota gereja Kemei Injil yang kompeten di dalam lapangan kerja, baik yang lapangan kerja dalam negeri maupun lapangan kerja di luar negeri. Sehingga anggota gereja Kemei Injil Indonesia itu bisa meningkat pendapatannya karena anggota gereja kita punya skill yang mumpuni untuk mengisi jabatan-jabatan, lowongan-lowongan pekerjaan yang penuh dengan persaingan di tingkat global pada saat ini. Itu maksud daripada efek ini, program pemberdayaan ekonomi dan keuangan jemaat. Dan yang berikutnya adalah kita memanfaatkan momentum pembangunan. Momentum pembangunan di mana pemerintah sedang giat-giatnya membangun infrastruktur dan juga merangsang pertumbuhan usaha di bidang pangan. Sementara Gereja Kemei Injil Indonesia itu basisnya adalah di daerah pedesaan. Nah, di daerah pedesaan kita punya lahan pertanian yang sangat luas. Kemudian kita juga adalah negara kepulauan. Anggota jemaat kita juga banyak yang nelayan. Ada upaya pemerintah untuk pengembangan budidaya rumput laut. Kemudian juga ada hasil sumber daya laut kita, bagaimana kita meningkatkan jumlah produksi tangkapan ikan dan segala macam. Lalu terakhir saya ingin memberi penutup dari penyampaian saya ini, efek yang adalah singkatan daripada badan atau lembaga yang kita mau gunakan sebagai badan untuk pemberdayaan ekonomi dan keuangan tersebut. Kita akan melakukan webinar-webinar seperti ini. Kali ini tentang madu, atau karena itu juga memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi dan sumber daya orang kita untuk memberikan kepada kita informasi tentang itu ada, yaitu Pak Pendeta Samuel Udau. Oleh sebab itu kita memanfaatkan segala potensi yang ada pada kita ini. Jadi efek ini atau badan ekonomi GKI ini nantinya itu ke depannya adalah membina terus-menerus secara berkelanjutan. Seandainya dalam webinar kita tentang madu kali ini ada beberapa orang misalnya yang tertarik serius ingin mengembangkan usaha madu ini, maka kita akan saling membuat saling kontak untuk membuat kelompok. Jadi per satu bidang seperti misalnya petani madu itu menjadi satu poktan atau kelompok tani. Disitulah peran daripada efek ini untuk terus membina dan mengembangkan termasuk kepada upaya-upaya permodalan dan juga pasar. Jadi kita tidak bergerak sendiri, tidak bekerja sendiri. Itu sebab kenapa BPP ingin sekali untuk mendirikan sebuah badan ekonomi Gereja Kemei Injil Indonesia yang kita namakan efek ini, dan yang kedepannya nanti mungkin kita akan webinar lagi melalui Departemen Litbang dan Media ini tentang beternak sapi kah, tentang rumput laut kah, tentang apa kira-kira yang cocok di daerah kita masing-masing. Yang pada intinya bahwa kita mau Gereja Kemei Injil Indonesia, anggota Gereja Kemei Injil Indonesia itu menjadi pemain utama di sektor ekonomi. Akan ada banyak pengusaha-pengusaha baru yang bertumbuh, yang akan lahir. Akan banyak anggota Gereja Kemei Injil yang kompeten, mampu bekerja di BUMN, di perusahaan-perusahaan asing, karena dia punya kemampuan, punya keterampilan untuk berinovasi dan seterusnya. Jadi itu kira-kira isi daripada efek ini. Jadi saya berharap kita bisa memperhatikan dengan baik pemaparan dari Pak Pendeta Samuel Udau tentang berternak lebah atau madu yang menjadi bagian daripada apa yang diinginkan melalui upaya GKI efek untuk berdampak secara ekonomi, dan kita akan membentuk kelompok taninya kalau ada yang serius berminat untuk mengembangkan budidaya madu ini. Jadi saya kira itu nanti lebih jelasnya mungkin ketika dalam sesi tanya jawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik Pak Sekum, terima kasih atas penjelasannya tentang GKI efek. Nanti para peserta pada saat di sesi tanya jawab bisa menyampaikan pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Sekum atau nanti kepada Pak Samuel Udau.
Baik para peserta webinar, saat ini saya akan mempersilakan untuk Pak Samuel Udau memaparkan tentang tema yang sangat menarik, yaitu beternak lebah madu dan kelutut. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Samuel Udau. Baik, terima kasih. Saya sampaikan pertama-tama untuk Departemen Medik GKI yang ada di pusat yang memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini, dan juga terima kasih untuk Pak Sekum yang cukup giat dalam hal ini sehingga hal ini bisa terlaksana. Baik, rekan-rekan sekalian, saya panggil rekan-rekan saja ya. Sedikit cerita bagaimana saya bisa sampai di titik ini. Sebenarnya cukup panjang jalannya, banyak ceritanya, sehingga saya bisa sebut itu bertahun-tahun belajar. Sangat tidak mungkin untuk menyampaikannya hanya dalam 30 menit atau 20 menit, lalu setelah itu Bapak Ibu sekalian sudah dapat dari sini sehingga langsung gas setelah ini. Saya pikir tidak begitu. Jadi saya tidak berjanji untuk membuat Bapak Ibu sekalian langsung jadi pandai, juga tidak. Karena harapan saya sekarang hanya kita terpicu pikirannya untuk melihat bahwa sebenarnya ada kesempatan yang banyak di sekitar kita untuk belajar hal ini seperti itu. Sehingga mata kita lebih terbuka lebar untuk melihat kesempatan ini. Dulu saya pelihara kambing, kelinci, ikan, ayam, babi, semua saya pelihara. Tapi setiap kali saya pulang dari pekerjaan selalu istri memberikan saya laporan, 1 ekor babi mati, 1 ekor ini mati, dan mereka capek ngasih makan. Setelah saya pelihara lebah madu yang saya pikir sangat sederhana, saya pulang dan istri saya sudah pakai madu di wajah dan seterusnya. Dia senang sekali. Apalagi kami bisa sedikit menghasilkan. Orang bilang kalau dulu ada yang bilang jalan pakai kuda, lalu kita dari Papua mau jalan pakai babi, saya sudah buktikan saya bisa terbang jalan pakai lebah seperti itu. Jadi berharap ke depan Bapak Ibu juga sama-sama kita terbang pakai lebah begitu kan. Nah, oke, baik. Nanti pasti saya tidak akan sejelas sekali. Tolong nanti kalau ada pertanyaan silakan, sudah diatur untuk penyampaiannya. Saya harap dengan begitu ya kita bisa lebih baik dalam penyampaian. Adapun hasil yang saya sampaikan ini adalah hasil dari pertanyaan saya ke beberapa grup WA, dan di sana mereka menyampaikan banyak pertanyaan cukup kreatif, sehingga inilah kesimpulan-kesimpulan yang akan saya sampaikan berikut ini. Baik, kita mulai dengan apa itu madu. Madu ya, madu adalah cairan yang umumnya manis, dihasilkan dari nektar yang terdapat pada bunga oleh serangga atau lebah. Jadi saya sebut umumnya manis karena ada madu yang sebenarnya pahit, ada juga yang asam, ada juga yang di tengah-tengahnya campur-campur begitu. Sehingga kita tidak bisa menyebut madu itu ini harus seperti ini, atau jenisnya seperti harus warnanya coklat betul. Kalau tidak coklat bukan madu asli, atau harus kental, kalau cair tidak, macam-macam begitu. Jadi itulah madu. Sejauh ini saya belum tahu bagaimana membedakan antara yang asli atau palsu. Yang jelas kita harus cari langsung ke sumbernya dan telusuri jalurnya sampai kita menemukan bahwa madu itu memang betul-betul asli begitu. Baik, berikut itu tentang madu. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu bahwa madu itu sebenarnya cairan ya, cairan yang dihasilkan dari semacam ya, bukan semacam lebah, nanti ada beberapa jenis. Nah, baik, berikut proses bagaimana dari bunga menjadi madu. Yang pertama, lebah itu pergi ke bunga lalu mengisap, lalu menelan nektarnya. Nanti apa itu nektar ya kita bisa tahulah. Mengisap lalu menelan, masukkan ke dalam perut,
lalu dari dalam perutnya dia proses, entah bagaimana cara prosesnya, lalu dia pulang kembali ke sarangnya dan mengeluarkannya di dalam tempat yang sudah disiapkan oleh para pekerja. Itu saja prosesnya. Jadi hisap, proses di dalam, keluarkan. Istilah lainnya adalah muntahkan. Jadi semua madu itu semuanya adalah madu yang sudah diproses dalam perut lalu dikeluarkan, dimuntahkan di dalam sarangnya. Jadi siapa yang pernah makan muntahan, ya itulah orang yang makan madu sebenarnya, minum madu. Nah, ini nanti ada hubungan dengan bahwa kalau menggunakan pestisida di sekitar, kenapa lebah bisa mati? Ya ini sebabnya, karena mereka menghisap racun lalu mati itu. Nah itu berhubungan nanti dengan vegetasinya. Lanjut, kita bahas lagi tentang vegetasi. Vegetasi itu adalah penghasil atau tanaman, pohon, bunga, dan seterusnya penghasil madu. Nah, sebenarnya vegetasi sendiri itu memiliki kita maksudnya begini, kita perlu beberapa hal dari vegetasi, bukan hanya madu. Jadi vegetasi itu menghasilkan yang pertama itu nektar. Nektar inilah yang kemudian menjadi madu. Nah, polen ini adalah kalau kita perhatikan lebah jenis yang di cerana lah nanti ya kita kenal itu kalau dia pulang itu sering ada hal yang kuning ya di kaki kanan kirinya itu namanya polen. Itu dari serbuk sari bunga yang diperoleh lalu dia bawa kembali ke sarangnya, itu menjadi makanan koloninya. Jadi nektar dan polen itu atau madu dan polen itu adalah makanan untuk koloni lebahnya. Lah kita kemudian ambil kan. Jadi itu nanti berhubungan nanti dengan cara panen. Oke. Lalu royal jelly itu adalah hasil yang diambil dari alam juga. Royal jelly itu adalah makanan khusus untuk calon ratu. Jadi ketika calon ratu sudah dibentuk di dalam sarangnya, semua koloni itu bekerja bersama untuk mempersiapkan makanan khusus untuk royalnya, ratunya begitu. Sehingga ada namanya royal jelly. Kalau bangsanya Apis mellifera nanti itu tidak banyak royal jelly, hanya sedikit saja. Mungkin bisa disebut seujung kuku saja semuanya. 1 atau 2 dalam setiap kotak lebah. Maka nanti kalau Bapak Ibu ditawarin, oh ini ada royal jelly, berapa banyak? 1 botol. Waduh, saya bingung bagaimana besarnya peternakan orang itu kalau dia bisa menghasilkan royal jelly yang banyak. Kemudian resin atau propolis juga dari lebah madu. Nah, resin ini, propolis ini ya kita tahu lah ya banyak obat yang mengandung ini. Ini pun dari lebah madu juga. Kalau di daerah hutan kayak di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera itu nanti bisa menjadi damar ya, damar yang dihasilkan oleh yang dibuat oleh bangsanya lebah ini. Berikut ada 2 jenis penghasil ya, vegetasi yang baik itu bunga musiman. Bunga musiman itu ya kita dapatkan dari mangga ya. Mangga kalau sudah berbunga kita lihat, waduh banyak sekali binatang, serangga dan lain di situ, mereka sedang panen. Alpukat, rambutan, durian, randu atau kapas, kapuk ya, lengkeng, pisang, jeruk, pinang, kelapa sawit, padi, jagung dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membayangkan sendiri pohon apa yang sering berbunga dan itu tahunan, itu namanya bunga musiman yang saya maksud. Jadi semua itu mengandung nektar, polen, royal jelly dan resin atau propolis. Kemudian ada lagi bunga non musim. Bunga non musim ini dia tidak mengenal musim, selalu berbunga. Itu seperti Santos lemon. Mungkin ini masih agak asing di telinga dari kita, beberapa dari kita. Air mata pengantin. Kalau Santos lemon itu bentuknya pohon, air mata pengantin AMP biasa disebut itu pohon. Dombeya
krokot. Krokot ini ya ada yang menyebutnya bangsanya bunga jam 9 ya. Itu dia punya polen juga cukup banyak. Kemudian pohon kaliandra. Kaliandra ini ada macam-macam. Dia seperti ya pohon pete Cina lah atau lamtorugung. Itu dia cukup baik menghasilkan karena dalam satu pohon itu bisa bolak-balik bergantian keluar bunganya, sehingga ini satu bunga non musim yang sangat baik. Termasuk bunga mawar juga ada, bunga sepatu, bunga matahari, bahkan putri malu yang kita tidak tahu apa gunanya selain menggaruk kaki kita sampai luka berdarah, itu juga sangat digemari karena mengandung nektar dan polen yang baik. Begitu. Jadi yang pertama ini, karena yang kita sedang belajar adalah makhluk hidup, maka dia butuh makanan ini untuk makanannya sendiri, kemudian untuk koloninya. Jadi pikir-pikir baik-baik, vegetasi adalah kunci sukses dalam hal ini. Semakin baik dan kaya vegetasi, semakin baik madunya. Nah, nanti kita akan bisa lihat bahwa madu yang dihasilkan oleh mangga itu berbeda dengan madu yang dihasilkan dari lengkeng atau dari rambutan atau dari campur-campur. Warnanya beda, kekentalannya beda, rasanya pun akan beda. Sehingga kalau Bapak Ibu ditawari madu, oh ini madu asli, aslinya apa? Ini warnanya, ini rasanya. Nah, kalau begitu berarti dia bisa membuat warna dan rasa seperti yang dikehendaki orang yang dipikir sebagai asli, begitu. Jadi warna, kekentalan itu sangat relatif bagi madu. Maka sekali lagi jangan gampang percaya atau jangan juga tidak percaya sama sekali, karena memang madu itu sangat fleksibel tergantung jenis bunganya apa, kemudian musimnya apa. Kalau musim hujan dia lebih cair, kalau musim kemarau akan lebih kental. Begitu seterusnya. Kemudian ada dua jenis lebah, saya golongkan yang bersengat dan tidak bersengat. Nah, yang bersengat itu, ini saya ada garis bawahi ya, garis bawahi yang populer di alam kita, dan bersyukur Indonesia itu memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Bahkan dari salah satu buku yang saya baca tentang apis Borneo itu, yang apis, maksudnya lebah yang ada di Kalimantan, itu dari berapa itu hampir semua jenis yang bersengat itu ada di Kalimantan. Jadi berbahagia teman-teman yang ada di sana sekarang tahu bahwa Kalimantan, Sumatera itu adalah surganya lebah semuanya. Oke, lanjut. Apis laboriosa itu yang paling besar. Apis dorsata, nah ini yang sering kita lihat di pohon-pohon tinggi, bersarang jauh, dan ya di pohon-pohon itu ya. Nenek moyang kita sudah tahu memetik ini. Dia asli dari Indonesia. Kemudian Apis mellifera, ini bukan asli Indonesia, dia didatangkan dari Eropa aslinya, dibawa terus-terus sampai ke Australia, baru masuk ke Indonesia. Dan rekan-rekan di Papua, khususnya di Wamena, kita sudah berhasil sukses dalam hal ini. Kemudian di Jawa juga dipelihara dalam jumlah yang banyak, dengan maksud memang ekonomi, terlebih untuk mengatasi hama yang ada. Apis koschevnikovi itu ada di Kalimantan juga ada, saya tahu itu. Apis nuluensis. Jadi apis itu bangsanya lebah, begitulah. Kalau ini bahasa Latin begitu. Ya sehari-hari semuanya saya tidak bahasa Latin, tapi ya inilah mengenal binatang yang duluan orang catat ya, kita sudah ikuti catatannya saja. Kemudian Apis nigrosinta, Apis cerana. Nah, Apis cerana ini yang biasa kita sebut itu tawon ya. Tawon. Kalau Apis dorsata itu di Jawa disebut tawon gung. Kalau di Kalimantan ada Dayak yang menyebut layuk, ada yang menyebutnya tebikan begitu. Nah, yang Apis cerana ini yang tawon yang biasa. Ada beberapa macam warnanya. Dia suka tinggal di kadang dalam
di bawah atap rumah, di dalam lubang batu yang dekat, yang pendek, maksudnya yang rendah. Kemudian ya dia suka pindah-pindah juga. Jadi kalau musim bunga datang, pasti ada yang datang. Kalau musim bunga habis di situ, dia akan cari tempat lain lagi. Itu sebab dia pindah-pindah. Ini susah untuk dipelihara, tetapi paling aman untuk dipelihara dari bangsanya yang bersengat. Sedangkan Apis mellifera memang dia bersengat dan menyengat kita juga. Tapi itu paling baik untuk dipelihara, hanya melihat nanti kondisinya. Kalau Apis cerana bisa dipelihara, tapi dia sifatnya liar, tidak bisa dijinakkan juga. Bisa, tapi jangan terlalu percaya sama dia. Kalau Apis dorsata, itu lebah yang tinggi, itu memang kita tidak bisa pelihara. Dia hanya tinggal di tempat yang tinggi saja. Oke, berikut. Ini kiriman dari Pak Filipus di Lampung ya. Ini anak bangsanya Apis cerana. Biasa kita temui. Kemudian ini masih cerana juga. Saya dapat kiriman ini dari Kalimantan. Kemudian ini gambar pohon yang ada Apis cerana dorsatanya. Jadi ada beberapa ratus ini di sini nih. Ini kiriman dari Longbawan ini. Ada teman yang di sana yang tukang panjat. Jadi banyak foto semuanya, tapi oke, enggak ada waktu sekarang untuk menyampaikannya. Ini kiriman dari teman-teman Wamena di Papua. Saya bisa ceritakan ini dari satu kotak, lalu saya kembangkan sampai 50, dan sekarang sudah sampai sekitar 350 kotak dan tersebar di beberapa kecamatan, bahkan kabupaten lain di daerah Pegunungan Tengah Papua. Ini mereka sedang membuat, mereka cepat sekali belajar, melihat potensi alam di sekitar. Ini teman-teman dari Kurima ini, Wamena agak ke utara begitu. Lanjut, nah ini yang sebelah kanan ini pakai kaos tangan merah. Ini murid pertama, dia sudah pandai. Lalu katakanlah ini anak saya, kemudian yang kaos tangan putih ini cucu saya, dan dia sudah punya banyak anak lagi. Ya. Jadi ini orang-orang yang tekun. Kami mencoba dengan alat yang paling sederhana. Lihat saja ini tutup mukanya ini bukan. Orang di Kalimantan ini pakai ini untuk menjemur coklat. Di Jawa dipakai untuk batas ikan gitu ya, kolam. Jadi kami menggunakan alat yang sangat sederhana tetapi menghasilkan. Lihat, mereka satu pakai helm, satu pakai seraung toh. Saung, apa itu seraung? Ya, tutup kepala. Supaya penyengat tidak sampai di pipi ya. Kalau sampai itu lumayan bengkak. Jadi kelihatan asli kalau bengkaknya. Oke, itu tentang yang bersengat. Sekarang kita beralih ke lebah tak bersengat. Bangsa ini sering disebut dengan kelulut kalau umumnya Kalimantan. Mungkin ini dari bahasa Banjar kah? Kemudian kelanceng kalau di Jawa, kele-kele mungkin kalau di Bali. Atau ada juga yang menyebut udep, orang Kenya bilang begitu, atau anget. Lun Bawang ya menyebutnya anget begitu. Nah, ini bangsanya yang tak bersengat. Jadi ini paling aman. Kalau yang tadi semua bersengat ya. Mereka yang menyengat, sekali nyengat langsung dia mati setelah itu. Karena tidak akan mungkin dia hidup karena sengatnya tertinggal. Nah, yang ini tidak bersengat, tetapi dia cukup mengganggu saja. Mungkin dia menggigit atau apa. Nah, ini menghasilkan madu juga cukup baik. Ada yang bilang 1 atau 2 kilo per tahun itu sampailah. Begitu. Nah, ada beberapa nama di situ, saya tidak sebut semua, masih ada nama lain. Jadi kelanceng atau kelulut, ini sudah jenis-jenisnya. Udep, anget begitu ya, kele-kele gitu. Trigona hitama, ini yang paling besar. Trigona thoracea, nah kedua ini sebenarnya mirip. Yang satunya hitam, ini yang ada di gambar di depan kita. Lalu Trigona thoracea itu kalau dia terbang atau sayapnya itu ada ujungnya putih. Ukurannya hampir sama. Keduanya ini menghasilkan
madu paling besar dalam golongan lebah tak bersengat. Kemudian ada Trigona biroi, Trigona levisep begitu. Nah, yang paling kecil bangsanya levisep, yaitu dia ada sebesar nyamuk begitu. Sangat kecil tetapi menghasilkan madu juga. Kalau yang Itama itu sebesar lalat, bukan lalat paling besar tapi itu besar, sementara levisep itu yang paling kecil sekali. Itu jenis lebah. Nah, ini bangsanya Itama. Ciri-cirinya nanti corongnya itu cukup bisa panjang. Kemudian ini kiriman dari Pak Jody, Pendeta Jody di Joloi 2 ini, di atasnya Puruk Cahu. Jadi di sana sudah ada grup yang kita buat juga. Dia sudah berhasil mengembangkan, orang ini juga cepat belajar. Lalu penggolongan. Dalam penggolongan itu ada 3 ya. Setiap lebah entah yang bersengat atau tidak, mereka punya 3 status itu. Yang pertama ratu, kemudian yang jantan, kemudian yang pekerja. Jadi yang ratu hanya 1 dalam setiap koloni, tidak ada 2. Kalau toh ada 2, yang 1 akan pergi atau mereka akan berkelahi dan mati satunya, sehingga 1 setiap koloni. Yang jantan ini bertugas mengawini sang ratu saja. Jangan pikir kawinnya sering-sering, tidak ada. Kawin itu hanya 1 kali. Mereka misalnya ratu baru sudah terbentuk, lalu ratu itu pada suatu cuaca yang cerah dia akan terbang tinggi, dan jantan yang paling kuat dia akan mengejar kawin dengan ratu itu. Lalu selnya jantan tertinggal pada ratu, lalu setelah itu jantan mati. Jadi jantan kawin mati, 1 kali kawin selesai. Ratu dan sejak itu setelah 1 kali kawin itu dia akan hidup tanpa kawin lagi, tapi sudah ada sel jantan dalam ratu. Seumur hidup ratu hanya akan menghasilkan telur, dan telur. Sementara pekerja, mereka lah yang mengumpulkan polen, resin, propolis, memelihara sarang begitu. Umumnya mereka adalah betina. Minta maaf. Mereka adalah betina. Kalau dalam kasus tidak ada ratu, para betina bisa membuat telur juga, tetapi semua hasilnya nanti akan jadi jantan. Itu sesuatu yang aneh juga ya. Sehingga lama-lama memang ada hasil berkembang, tetapi karena semua anaknya jadi jantan, akhirnya mati semua juga. Maka mereka biasanya membuat kembali ratu. Oke, lanjut. Ancaman. Ini harus kita pikirkan baik-baik. Dalam memelihara lebah itu tidak semuanya enak. Ada juga yang tidak enak. Ada ancaman terhadap koloni yang kita pelihara. Apa itu? Mulai dari manusia. Pemakaian pestisida, herbisida, fungisida, dan seterusnya bisa berefek kepada peliharaan kita lebah, entah itu yang bersengat ataupun tidak bersengat. Nah, kalau kita pelihara ini, kita mesti perhatikan apakah kita tinggal dekat dengan kebun atau industri yang memakai pestisida di lahan pertaniannya. Nah, kalau itu ada, hati-hati karena kita sudah tahu bahwa lebah itu mencari madu, menghisap, memasukkan ke perut, lalu mengeluarkannya. Nah, waktu dia menghisap dan masuk ke perut, itulah dia akhirnya mati. Kasihan. Jadi perhatikan kalau mau memulai. Lalu ada tanaman yang homogen seperti jagung atau padi luas sekali. Kita mau pelihara lebah di situ karena kita lihat jagung itu kan punya serbuk sari lumayan banyak ya, banyak sekali. Memang itu menolong dalam hal pengumpulan polen, tapi tidak dengan nektar. Maka kalau kita pelihara lebah madu di daerah peternakan pertanian jagung, maka kita akan banyak dapat polen, tapi madunya tidak ada. Maka itu akan bisa membunuh para koloni juga karena mereka butuh madu. Jadi itu. Nah, yang biasa orang buat, orang kumpul bawa dulu ke mana yang ada nektar banyak. Setelah itu lihat musim jagung banyak, mereka pindah ke sana dalam beberapa hari, balik lagi ke tempat lain. Itu sistem pengembalaan. Karena kita tahu, saya belum sebut ya,
Yang tidak bersengat itu mencari makan itu mungkin sekitar sampai 500 meter masih radiusnya. Ke kanan, ke kiri 500 meter. Sedangkan yang bersengat karena tubuhnya lebih besar, maka dia bisa mencari makan entah 2 atau 3 kilometer. Saya belum tahu persis, memang banyak tulisan tentang hal ini, tapi saya belum mengikuti satu ekor sampai sejauh mana dia terbang, karena baru terbang saya sudah hilang dari pandangan saya. Begitu. Ancaman berikut adalah dari predator, seperti semut. Semut itu orang bilang semut nggak suka madu. Itu tipu. Itu tidak benar. Semut suka madu. Jadi sedapat mungkin dalam koloni mereka akan selalu mencari celah di mana mereka masuk. Nah, kalau yang bersengat memang agak sulit karena mereka tidak bisa menutup sarang mereka. Tapi kalau bangsanya kelanjeng, itu mereka bisa menutup sarangnya bahkan isolasi mandiri sampai tidak ada satupun binatang lain bisa masuk. Biasanya sedang ada acara di dalam koloni, dalam kotak, itu mereka isoman itu biasanya. Tutup sarangnya sampai nggak bisa keluar, nggak bisa masuk. Nah, predator semut, tawon siring, ya, tawon sira, tawon das, ya, sama lah itu Vespa. Itu tawon itu yang lebih besar, perutnya itu hitam kuning atau orange itu. Dia makan lebahnya, dia juga makan telur yang ada di dalam. Jadi itu sedikit bukan sedikit mengerikan. Saya sudah mengalami rugi banyak gara-gara barang itu. Kemudian laba-laba, cicak, kadal, bunglon itu semua predator. Nah, alam yang berlebihan. Misalnya musim hujan berkepanjangan. Tadi misalnya lebah itu punya jam kerja 8 jam sehari. Tapi karena hujan, mereka hanya bisa keluar 3 jam sehari. Keluar 3 jam sehari itu pun masih nektar yang ada terlalu cair sehingga mereka mau hisap apa. Jadi itu mengganggu produksi telur, produksi madu. Jadi hujan atau kemarau terlalu panjang, tidak ada bunga yang berbunga lagi, atau dingin terlalu dingin seperti di barat itu sebenarnya mereka iri dengan kita. Kenapa? Ketika musim dingin tiba, itu sulit sekali. Tapi syukurnya kita daerah tropis nggak mengalami sedingin itu sehingga kita tetap berbahagia, tetap madu kita tetap jalan. Begitu. Nah, sekarang mungkin muncul di pertanyaan kita, bagaimana cara memulai, Bapak? Bagaimana cara memulai? Saya mau tekankan begini, kondisi lingkungan, vegetasi, ancaman itu minim begitu. Artinya, coba kita keluar, lihat di lingkungan kita. Vegetasinya bagaimana? Tanaman-tanaman yang ada bagaimana? Apakah banyak pohon? Pohonnya seperti apa? Apakah dia berbunga? Bunganya bunga apa? Apakah musiman? Apakah bervariasi? Atau bagaimana? Itu harus kita perhatikan dengan baik dulu. Jadi vegetasi kunci yang utama. Ada bunga yang sudah saya sebutkan, entah kebun durian, entah kebun sawit, atau kebun apapun yang menghasilkan bunga. Kemudian ancamannya minim. Maksudnya tadi dari predator itu ya. Predator katakanlah tawon Vespa ada tapi sedikit. Atau tawon siring ada tapi oke lah jauh. Nah, itu oke lah kalau begitu kita bisa memulai. Atau di saya sih Pak Sam tidak ada bunga, tapi tetangga saya semua pelihara bunga dan tidak pakai pestisida. Nah, itu kesempatan kita. Kita yang pelihara bunga, tetangga yang nikmati indahnya bunga, kita yang ambil madunya, dia nggak tahu gitu. Padahal ini barang-barang kecil, pergi ambil madu, pulang, bawa kembali. Nanti kita jual madu ke orang itu. Begitu. Lanjut. Tentukan bersengat atau tak bersengat yang kita mau pelihara. Ini ada hubungan dengan biaya ya. Kalau satu kotak bersengat sekarang itu ada yang jual 1 juta, ada yang jual 2 juta, itu cukup mahal. Kalau yang tak bersengat itu mulai dari harga 50.000 sampai 150.000 itu sudah bagus begitu. Ada juga yang kalau bangsanya Itama itu 1.200.000 kalau di Jawa.
Tapi kalau di Kalimantan saya masih bisa dapat dengan harga 600 atau 700 secara normal begitu. Jadi itu lalu memulai yang bersengat. Kalau bilang Pak Sam, ini buktinya nih. Coba lihat madu saya tumpah waktu panen, semut langsung datang dan makan ini. Makan-makan dari situ. Oke, memulai memelihara lebah yang bersengat. Saya pikir ini sedikit berat. Kita hanya bisa dengan Apis mellifera dan Apis cerana. Apis mellifera yang kita sering lihat di TV-TV orang pelihara, misalnya musim kopi mereka bawa di kebun kopi. Musim bunga lengkeng atau randu atau karet mereka bawa di kebun sana. Ratusan karena satu truk isinya sekitar 180 kotak begitu. Itu mellifera, jadi agak sedikit sulit karena juga mahal 2 juta sekian per kotaknya. Tapi untuk daerah Papua saya pikir saya sarankan langsung pelihara Apis mellifera karena ancamannya relatif lebih sedikit di sana dan alamnya masih luar biasa, puji Tuhan. Kemudian Apis cerana yang biasa yang datang pergi itu kalau mau memelihara Apis mellifera coba dulu dari cerana aja. Karena dengan begitu kita akan tahu dapat rasanya, dapat pengetahuannya. Jangan langsung mau besar tapi mulai dari kecil. Supaya pengetahuan itu ada, kita bisa mulai. Kita bisa buat log atau kotak dari batang pohon kelapa, papan, triplex, dan merakit. Menempatkan pada lokasi yang jauh dari jangkauan manusia, asap, dan gangguan lain seperti air hujan begitu. Bentuknya bagaimana? Sebenarnya tidak ada pola yang pasti untuk bentuk kotak dan batang pohonnya. Yang jelas ketika kita panen itu akan memudahkan kita, bukannya menyulitkan untuk panennya nanti begitu. Lalu kalau nanti waktunya bisa ada, kita bisa memisahkan itu ya koloni mellifera itu beberapa sisiran. Nah ini lagi kata baru. Sisiran itu sarang-sarang yang ada itu ke dalam kotak baru. Biasanya 2, 3 atau 4 sisiran yang cukup mapan bisa kita pisahkan. Tetapi sisanya jangan dihabiskan. Itu untuk kotak yang tinggal. Lalu kotak yang baru kita taruh di tempat yang lama, sedangkan kotak lama kita taruh di tempat baru. Kalau ya, saya pikir itu informasi itu dulu. Lalu kita lihat berikut ini. Memulai yang tak bersengat. Keranjang, kele-kele, kelulut itu ya. Ini jenis Itama ini. Jadi semua jenis Trigona sp itu kita bisa pelihara karena keuntungannya ini adalah ramah dengan manusia. Artinya kalau kita tinggal di perumahan lalu di sekitar banyak bunga, mereka ini kan tidak menyengat. Bayangkan kalau kita pelihara yang menyengat, satu anak kena sengat, pasti semua perumahan akan ribut kan. Tapi kalau Itama yang kita pelihara, Thoracea, Biroy, masih ada Terminata, Dresseri dan seterusnya. Kalau itu yang kita pelihara, itu dianggap sebagai nyamuk saja oleh tetangga kita. Jadi ini sangat ramah lingkungan, bisa dipelihara bahkan di kota besar yang masih banyak pohon, bunga, dan juga di sekitar kita. Jadi saya sarankan untuk memulai itu dari sini. Khususnya dari yang paling kecil itu Levisep, mulai dari situ dulu. Nanti kalau sudah agak paham, baru naik kelas. Levisep itu katakanlah kelas 1 SD. Nanti kita pelihara berikut Itama atau Thoracea gitu ya. Levisep itu per kotaknya 150.000 ada, 100.000 juga ada. Di bawah itu juga ada, tapi hati-hati kalau yang terlalu murah. Lalu Itama itu sekitar 1 jutaan. Nah, kita mengambil dari mana memulainya? Kalau kita tidak mau membeli, ya kita mengambil dari alam. Biasanya mereka ada di lubang kayu atau ada di dalam tembok, di bambu gitu ya. Jadi mereka ada di sana. Lalu bagaimana cara mengambilnya? Lalu untuk yang di kayu bambu ya potong saja. Kalau dia di kayu besar ya potong kayunya. Kalau tidak,
kayu terlalu besar atau tembok nggak boleh dibongkar, karena itu punya tetangga atau di kantor, kita cangkok gitu loh. Bagaimana mencangkok jenis yang tidak bersengat ini, kelulut ini? Caranya tuh begini. Jadi Bapak Ibu perhatikan gambar ini. Ini ada satu kotak, kemudian ada ya, ada satu kotak, lalu ada selang ya. Ya, jadi ini anggaplah ini dari sini mereka datang. Mereka datang dari sini. Nah, sekarang kita masukkan selang ini. Ya, mereka datang dari lingkaran merah ini. Kita masukkan selang ini, lalu selang ini kita masukkan ke dalam sebuah kotak yang kita persiapkan sebelumnya. Jadi jalurnya ditutup, lubang keluar masuknya ditutup, akhirnya tidak ada pilihan, mereka harus keluar dari selang begitu. Selangnya masuk ke dalam kotak ini. Lalu kotak ini nanti ada jalan keluarnya di warna hitam ini begitu. Jadi biasanya mereka keluar dari titik merah ini, keluar masuk, tapi karena kita kasih selang nggak ada jalan keluar, mereka harus keluar dari sini, masuk ke kotak, lalu keluar dari tempat ini. Nah, pasangnya ini jangan siang hari, karena semua lagi keliaran di jalanan. Jangan pasang siang hari, nanti bingung. Karena lebah itu adalah salah satu makhluk yang sangat presisi. Kalau keluar dari situ, dia akan masuk dari situ. Sekali dia keluar dari situ, kita geser tempatnya, dia akan bingung ketika masuk. Jadi, masukkan selang, tutup serapat-rapatnya malam hari. Lalu, selang ini pun kita tutup serapat-rapatnya lagi, sehingga satu-satunya jalan keluar hanya ada di ujung sini saja. Malam kita pasang, waktu nanti bangsanya mau keluar, waduh ini kok lubangnya tambah panjang ini. Mereka ikuti, keluar, oh di sana ada lubang keluar. Mereka akan ikut. Karena mereka keluar dari situ, maka mereka akan masuk dari situ juga. Lama-lama, 1 atau 2 minggu, siapa ini, si ratu akan melihat, waduh ini mereka ternyata ada tempat lain ini. Ratu akan keluar, lalu membuat telur di sini. Karena pengerja setelah menemukan tempat yang rapi dan baik, mereka akan menemukan, wah ini tempat yang baik untuk bersarang. Lalu mereka akan buat sarang tempat ratu akan menaruh telur gitu. Sehingga ketika dikabari kepada ratu bahwa banyak pekerja membuat sarang telur, ratu akan datang menuju ke kotak, lalu dia membuat telur. Nah, kita harus cek baik-baik. Kalau bisa dikontrol ya, di atas kotak ini ada plastik. Sehingga ketika kita lihat dari plastik itu sudah ada telur, berarti sudah waktunya untuk memindahkan. Begitu. Kemudian memecah koloni, memisahkan sejumlah telur ke dalam kotak baru. Ikutkan beberapa kantong madu atau polen. Jadi kita bisa mengambil dari alam, kita bisa memecahkan koloni. Memecahkan koloni itu membagi telurnya dan koloninya jadi 2. Begitu seterusnya. Jadi biasanya 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8. Terlalu enak ya. Gitu. Makanya pemelihara lebah itu di samping dia jual madu, dia juga menjual koloninya. Nah, panen. Panen itu istilah gampang lah. Usia panen itu relatif tergantung kekuatan koloni dan vegetasi sekitar. Ini contoh dari lebah Itama yang saya pelihara, yang bening-bening itu sudah madu itu. Kantong-kantongnya seperti ini. Kalau sudah ada kantong, apalagi misalnya musim bunga durian selesai atau bunga rambutan selesai, wah itu masa panen yang luar biasa. Tiap minggu pun bisa panen. Jangankan bulanan, tiap minggu pun sudah berisi kembali dan penuh gitu. Lalu kalau musim hujan itu biasanya kalau daerah Jawa itu November sampai April itu masa paceklik. Jadi susah untuk madu. Maka panen jangan terlalu banyak karena mereka juga butuh makanan untuk diri mereka, tidak boleh dihabiskan. Sisakan untuk konsumsi koloni. Panen sesuai kondisi saja, jangan dipaksakan. Jangan karena orang, wah saya ada yang pesan madu atau saya harus hasilkan madu. Tidak, ini makhluk hidup yang sangat bergantung dengan alam juga begitu. Jadi kalau ada petani yang selalu bisa menghasilkan
500 kilo per bulan, saya pikir dia bukan punya peternakan lebah, tapi dia punya pabrik madu. Perawatan. Ya, kita hanya perlu selalu periksa rutin mingguan, jangan ditinggal ketika mau panen baru diperiksa, tidak. Ini peliharaan kita, mereka juga harus kenal baik dengan kita, tahu baunya kita, sehingga harus rutin dipelihara. Mingguan dibuka, ditutup, dicek adakah perkembangan, adakah ratu baru, telurnya cukup atau tidak, adakah laba-laba, begitu ya. Kemudian adakah air yang masuk, ada jamur yang tumbuh, laba-laba, dan seterusnya. Harus dicek baik. Pemasaran. Ya, kita sedikit lagi. Pemasaran. Pemasaran itu, saya bisa sebut kepercayaan adalah prioritas nomor 1. Jadi, ya bagusnya ya kalau pendeta yang jualan kan mesti dipercaya kan. Nggak mungkin dia tipu-tipu. Masa dia tipu-tipu. Jadi kepercayaan adalah nomor 1. Saya berharap teman-teman yang potensi alamnya bagus, apalagi hamba Tuhan, cobalah, karena kepercayaan itu prioritas. Pakai platform apa saja, medsos, toko online, silakan. Buat komunitas. Nah, komunitas ini penting sekali. Kita perlu membuat komunitas karena yang pertama, kalau saya punya madu banyak, teman-teman bisa jualkan. Atau kalau madu saya habis, punya teman-teman di sebelah sana ada, mereka bisa jualkan. Atau orang di Kalimantan pesan madu ke saya, misalnya pesan madu kelanjeng, kelulut. Tapi saya tidak punya, oh dari Buntok punya, oke kirim dari Buntok saja. Atau kirim dari Samarinda saja, seperti itu. Tidak perlu saya sini, saya yang kirim karena itu cukup mahal juga dalam ongkirnya. Pemasaran itu, komunitas itu penting. Lalu berikut, coba lihat di peta ini. Ini komunitas maupun rekanan kerja kami yang sudah terbentuk sehingga sampai hari ini. Kita mulai dari Papua ya. Di Papua ini, di pegunungan ini sudah sekitar 10 komunitas yang sudah ada di sana, sudah menghasilkan baik jenisnya yang bersengat, persisnya mellifera. Lalu di bawah ada di Koya juga ada. Kemudian kita ke arah timur, di Sulawesi. Di mana? Mamasa, ini sedang kita, tanggal 8 Maret kita akan ada di sana untuk pembekalan hamba-hamba Tuhan di sana. Mungkin Pak Ketua Daerah ada di sini juga. Kemudian di Kalimantan, kita ada di Samarinda. Pak Pendeta Yohanes Sakai sudah memulai juga. Kemudian di kampung di Mekar Baru, ini Kecamatan Busang, Kutai Timur. Kemudian di Tembabak, perbatasan Kalteng ya. Lalu di Buntok ada juga, ini cukup maju. Lalu di Puruk Cahu dan Joloi 2. Lalu di Sintang juga sudah mulai. Sintang, oke, itu yang merah-merah. Di Jawa Tengah kita ada di Ungaran, Pak Putu Ayub. Kemudian di Salatiga, di Magelang, Pak Budi sudah mulai, di Temanggung. Lalu di Jawa Barat, di Pangandaran, kemudian di Lampung, rekanan kita di Aceh juga sudah ada. Jadi ini sudah cukup banyak, kita sedang memulai komunitas ini. Berharap tahun ini kita bisa berkembang, teman-teman semua yang ikut ya, yang ikut sekarang, tapi yang sudah tercatat sekarang, misalnya di Kaltara, daerah Kayan Malinau ya, Malinau, kemudian di daerah Krayan juga sudah memikirkan itu. Lalu di Pontianak saya harap teman-teman di sana sudah bisa bergerak, apalagi di sekolah bisa menggerakkan mahasiswa dan menjadi pemicu untuk teman-teman sekitar. Di Jawa Timur, di kaki Gunung Wilis kita akan coba, Denpasar juga. Lalu saya harap teman-teman di Makassar, SCT Jeffrey, saya dengar kita akan ketemu pada tanggal 15 Maret nanti. Lalu di Nusa Tenggara, dan saya lihat hari ini ada teman-teman dari Alor juga banyak. Jadi itu, kita membuat komunitas untuk memudahkan pemasaran, kita saling berkomunikasi sehingga kita terus berkembang. Waduh, ini istri saya pegang ini, saya takut. Jadi kita harus selesai saja ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Samuel Udal. Mari
para peserta kita berikan reaction, boleh tepuk tangan, boleh love, boleh jempol sebagai apresiasi kita. Ini luar biasa sekali narasumber kita, Pak Samuel. Dan saya yakin kita pasti banyak yang mau bertanya. Jadi silakan ya, sabar ya. Ini antusiasnya sudah luar biasa sekali. Nanti kalau yang mau bertanya ke Pak Sekum dipersilakan, dan kalau mau bertanya ke Pak Samuel juga dipersilakan. Tetapi sebelum saya mengawali untuk sesi tanya jawab, saya mau bertanya dulu nih ke Pak Samuel. Pak Samuel, ya jadi tadi sudah dijelaskan macam-macam lebah ya. Selama ini saya kurang tahu itu tawon itu masuk kemana begitu. Karena di rumah saya ini, di kontrakan ini, ada satu tawon, tapi saya nggak tahu itu apa jenisnya gitu. Dia masuk ke dalam kayu, jadi berlobang di situ. Itu yang membuat saya jadi takut kalau dia sudah bunyi. Dia bukan saja terbang satu, tapi ada terbang beberapa begitu. Nah, apakah dari yang bolong dari kayu itu, Pak, itu juga bisa nggak diberdayakan begitu, Pak? Karena dia bukan sendiri, tapi sudah mulai banyak dia berdatangan begitu, Pak. Satu sisi saya punya pemikiran itu harus ditutup aja itu lubang supaya lebah itu hilang dari kontrakan saya. Tapi di satu sisi setelah saya dengar penjabaran dari Pak Samuel, adakah potensi nggak Pak ya? Kira-kira itu lebah yang suka bolongin di kayu itu bisa dimainkan gitu Pak. Jadi tolong kasih penjelasan dulu Pak. Selama ini saya masih bingung itu tawon atau apa yang ada di kayu itu begitu Pak. Terima kasih Pak Samuel. Iya Pak, terima kasih untuk pertanyaan itu. Saya jawab saja. Itu masih kurang jelas ya pertanyaannya. Jadi saya butuh sedikit klarifikasi. Apakah seberapa ukuran tawon itu yang Pak maksud dengan tawon? Apakah dia sebesar ujung jari kah, atau sebesar lalat kah, atau sebesar nyamuk, atau bagaimana? Itu dulu Pak. Sekelingking Pak, sekelingking saya. Wah itu Pak jangan dekat-dekat, semprot saja sudah kalau begitu. Oh ini berarti bahaya ya Pak? Ya. Nah, itu makanya. Itu tidak menolong Pak. Musnahkan saja itu. Berarti saya musnahkan ya. Nanti setelah selesai seminar ini saya akan musnahkan itu Pak. Ya. Awas Pak, hati-hati. Semoga berhasil. Berarti yang ada berpotensi itu bagaimana Pak? Yang sebesar lalat ke bawah. Dia biasanya hinggap di mana? Kalau di tembok bisa, dalam tembok, dan koloninya cukup banyak ya. Jadi kalau lihat dia terbang tuh bolak-balik tuh sering sekali. Oh begitu ya. Baik. Sama yang bersengat lah, bersengat tapi bukan yang jenis yang Pak bilang itu. Oke, baik. Ya Pak, terima kasih sudah jelas. Ini sudah banyak yang mengangkat tangan. Saya persilakan untuk Pak Helno Sangen. Silakan nyalakan video kalau bisa, dan juga silakan di unmute. Salam Pak Samuel, saya tertarik dengan bisnisnya, marketingnya. Tapi tadi cepat mungkin kena waktu. Pertanyaan saya, itu dijual per liter kah, per botol kah? Berapa harganya kalau per liter atau per setengah liter atau per botol? Supaya kita mengikuti seminar ini mengerti tentang marketingnya, dan penghasilannya itu kalau dia 10 kotak, kita pertanyaan kedua itu kira-kira ada berapa banyak quantity yang kita dapati. Terima kasih dua pertanyaan itu Pak. Terima kasih. Pak moderator, saya langsung jawab atau bagaimana? Iya Pak, silakan langsung dijawab. Oke, baik. Pertama tadi berapa harga ya? Berapa harga? Kemudian kalau 10 kotak berapa hasilnya gitu. Jadi begini. Untuk harga saya menjual ya. Saya menjual dan kelompok saya menjual itu untuk jenis mellifera itu kita jual 400.000. Tapi ini yang dari Papua. 400.000 per liter. Kalau yang jenis yang dari Jawa tapi masih jenis mellifera itu 220.000 per liter. Nah, kalau jenis dorsata saya pikir dia bisa sampai 400.000. Saya dengar dari Long Bawan juga cukup seperti itulah mereka menjualnya.
Kemudian kalau untuk kelanjang, kelulut, itu rata-rata orang menjual tuh per liternya Rp500. Rp500.000. Teman-teman nanti bisa melihat bahwa orang menjual tuh ada yang hitungan berat, ada yang hitungan volume. Nah, umumnya orang menjual itu mililiter ya, sehingga seperti itu. Nah, kalau 10 koloni, nah ini koloni apa lagi nih? Apakah Mellifera, Cerana, Itama, atau Levisep ya? Relatif lah, tapi kalau untuk Itama, contoh ini 2 kali panen yang saya lihat di daerah Busang itu, Kutai Timur, sama yang di Buntok itu, ini mungkin baru melewati masa musim ini kah, musim bunga. Saya lihat satu kotak bisa menghasilkan sampai 350 mili. Jadi hampir setengah liter. Bahkan ada yang lebih, ada juga yang kurang. Tapi kalau dalam perhitungan bisnis yang saya buat, kalau untuk Itama itu 1 tahun itu hitung sajalah, katakanlah setengah liter aja lah, nggak usah banyak-banyak supaya kita nggak berharap terlalu banyak. Padahal untuk Itama, kelanjang Itama itu dia bisa menghasilkan lebih dari 1 liter 1 koloni per tahun begitu. Begitu kira-kira sementara. Kalau kurang jelas silakan dilanjutkan. Baik. Terima kasih Pak Samuel. Tuhan berkati. Oke, Pak Elno, aman ya. Kita lanjut Pak Samuel. Ya, bersabar dulu yang angkat tangan. Saya mau masuk ke pertanyaan yang tertulis ya. Ini dari Pak Michael Welly. Yang pertama, ada 2 pertanyaan Pak untuk Pak Samuel. Bagaimana membedakan lebah yang betina, jantan, dan pekerja? Kedua, bagaimana menangkap dan memisahkan betina dengan kloninya? Terima kasih. Silakan Pak. Baik Pak, terima kasih Pak Michael. Bagaimana membedakan lebah yang betina, jantan, dan pekerja? Oke, yang betina itu yang umum kita lihat. Katakanlah ini kita bicara tentang Mellifera ya, tawon yang biasa itu. Betina itu hitam kuning di perutnya itu ya standar lah. Mereka adalah pekerja. Sedangkan yang jantan itu hampir semua perutnya hitam semua. Dan dia tidak bersengat. Semua jantan dalam bangsanya Mellifera maupun Cerana itu tidak bersengat. Jadi Pak pegang aja dia tidak ada sengatnya. Aman itu. Pekerja, nah ini yang betina semua ini. Semua pekerja adalah betina. Jadi kalau ada jantan dan kita punya koloni masih baik, artinya ratu masih sehat, kuat, jantan tuh boleh dibunuh saja karena dia hanya menghabisi makanan saja. Jadi pekerja betina itu gampang diketahui karena itu yang umumnya lebih banyak. Bagaimana menangkap dan memisahkan betina dengan koloninya? Enggak perlu Pak, biar saja begitu. Enggak perlu dipisahkan. Itu saja Pak Arif. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana Pak Michael? Sudah jelas? Ya, salam Pak Samuel, terima kasih. Memang menarik sekali untuk membuka usaha yang sifatnya madu. Kalau kita yang awam ini kan tidak mengerti dan tidak mengetahui yang mana betina, yang mana jantan, yang mana ratu. Jadi paling tidak kan kita ada gambaran warnanya, sehingga ketika kita memisahkan dari kotak satu kotak yang lain kan kita bisa tahu bagaimana tekniknya. Prakteknya itu yang perlu kita ketahui. Ya, gitu. Jenis-jenisnya kita tahu, tetapi praktek pelaksanaan di lapangan itu bagaimana supaya kita jangan salah. Terima kasih Pak. Baik Pak, baik. Baik, terima kasih Pak Michael. Ya, berikutnya saya persilakan untuk Pak Daniel Kaban. Halo, Bapak Ibu semua. Saya pikir Bapak Ibunya kurang kelihatan ya. Pak Samuel, salam ketemu Pak. Ya Pak. Akhirnya kita ketemu di sini. Ya, kemarin waktu di Ungaran kita hanya by telepon dan harapan kita sih kemarin Pak kita bisa memperkenalkan kepada komunitasnya kita Pak Samuel dan produknya. Karena di komunitas kita sendiri ada 2 item yang kita mempergunakan madu, Pak. Nah, mempergunakan madu. Jadi prospeknya sebenarnya banyak. Dan ya sekarang ini juga
di rumah juga banyak madu, Pak. Karena itu bisa dipakai untuk proses lanjutan yang ada di komunitas kita itu dan juga untuk kita pergunakan langsung. Ya, makasih Pak. Enggak, tadi Bapak sampaikan di Samarinda ada Pak ya. Jadi Ya. ini prospeknya saya pikir ini bisa baik Pak, karena di komunitas kita berada dari Aceh sana sampai ke Sulawesi Pak, yang belum di Papua. Dan ini cukup banyak kalau mereka semuanya ada membuat produk turunan dan itu menggunakan madu Pak. Ya, itu yang pertama. Terima kasih. Perkenalkan, saya Daniel Kaban dari GKII daerah Kota Balikpapan. Dan ya, ada banyak sudah dapat saya materi mengenai, saya lebih fokus ke ini Pak Samuel, ke tadi Bapak sudah bilang bahwa kepercayaan yang utama untuk dapat madu yang memang benar-benar murni, karena banyak juga yang semuanya dari lebah pun, tapi itu juga aspal juga gitu Pak. Aspal juga. Jadi yang pertama adalah kalau kita di pasaran itu bagaimana kita mengenali secara spesifik. Karena misalnya bisa jadi kita ketemu dengan madu dan itu yang disebut madu oplosan itu Pak. Madu oplosan, terus kemudian yang kedua adalah madu yang memang dikondisikan untuk menggunakan bahan atau makanannya itu adalah gula. Nah, terus terang saya kemarin searching Pak, di Ungaran itu banyak sekali para peternak madu itu pada banyak belanja gula Pak. Banyak belanja gula pasir. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan juga bagi saya Pak. Nah kebetulan memang ada satu yang ada di sana yang sudah masuk di komunitas kita untuk sudah mulai mensuplai madu. Nah kemudian saya pernah dapat informasi mengenai enzimnya madu, Pak. Enzimnya madu, karena memang selama ini kita masih berkutat mengenai pengetahuan madu itu manis, terus rasanya, terus aromanya, teksturnya, dan kemudian dan lain-lain. Tetapi kita tidak pernah disuguhkan oleh produsen madu itu bagaimana dengan kandungan yang ada di dalam, Pak. Apakah itu bisa menjadi kunci untuk menyatakan bahwa madu kita itu memang benar-benar dari yang seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa memang benar madu itu dari Nexstar. Nah, ini yang beberapa pertanyaan Pak mengenai madu ini, ya mungkin sedikit mendalam Pak, karena saya butuh itu. Kenapa? Karena apa jadinya nanti produk kita yang ingin kita buat menjadi kesehatan, yang bahan bakunya adalah madu yang dimodifikasi oleh si pembuat madu. Ini yang mau titik poinnya yang mau coba kita garis bawahi Pak Samuel. Terima kasih Pak. Ya, baik. Ya. Saya coba jelaskan. Saya mulai tangkap begini Pak. Kalau kita membuka website apapun itu, madu yang dibicarakan di dunia internet itu kebanyakan tentang mellifera. Nah, kenapa bicara mellifera? Karena penulis-penulis yang menulis tentang madu umumnya dari barat. Nah, kita ini mengutip begitu. Mengutip pun bukan mengutip dari sumber sananya, tapi mengutip dari orang yang mengutip. Yang saya perhatikan begitu, sehingga madu yang disampaikan sekarang itu tentang mellifera semua begitu. Itu satu. Nah, tapi ketertarikan orang barat dengan madu asli dari Indonesia itu mulai tumbuh sekarang, sehingga tulisan mulai terlihat, mulai ada. Maka ke depan itu kalau kita mau bisnis di bidang madu, khususnya kelanceng dan kelulut atau kelulut itu, kita belum terlambat. Kita masih ada, bukan di awal, tapi sedikit di belakang di awal. Karena ketika tulisan barat itu akan muncul, maka itu akan jadi booming. Booming nanti itu, pasti. Jadi teman-teman baik untuk melangkah sekarang. Madu asli. Madu asli itu gimana ya? Yang tadi prosesnya itu toh, diminum, dihisap oleh lebah, dimasukkan perut, dikeluarkan. Itu bisa disebut asli. Hanya sekarang asli itu
seperti Pak Daniel bilang, ada yang diberi makan juga kan? Itu betul. Nah, memberi makan itu kalau di Jawa saya lihat dilakukan pada masa paceklik, di mana lebah susah mencari makanan sehingga mereka dikasih makan. Ada yang begitu. Sehingga dalam setiap slot pembagian sarangnya itu ada untuk makanannya. Ada juga alasan lain memberi makan, itu ketika mereka pindah, transport kan jauh-jauh dari Jawa Timur ke Jawa Barat begitu. Sehingga mereka dalam perjalanan dikasih makan. Ada juga begitu. Jadi itu asli KW atau asli memang masuk ke perut kan, tapi tidak betul-betul dari bunga. Sumbernya saja yang membedakan. Ada yang oplosan. Nah, madu yang asli dicampur dengan gula. Saya belum tahu seperti apa. Tapi saya tidak punya rumusan, Pak. Karena kalau kita bilang rumusannya begini-begini, itu bisa dibuat persis oleh pabrik seperti rumusan itu. Warna, rasa, kekentalannya. Memang kalau kita ukur Brix-nya itu, kemanisan dan kekentalan itu, dia sejauh yang saya temui, madu yang saya pelihara di Wamena itu bisa mencapai 17, itu kental itu. Dibanding yang lain hanya 18 atau berapa. Kemanisannya juga begitu. Sampai ada teman yang pernah mengembalikan madu asli yang dari Wamena, Pak Sam ini palsu, ya sudah kembalikan. Begitu. Jadi saya ambil kembali, saya kembalikan uangnya, ada kasus begitu karena kamusnya beda dengan saya. Wong saya panen sendiri, dia punya rumus dari pabrik mana nggak ngerti, sehingga ya sudah kembalikan. Saya kembalikan. Manfaat madu itu sangat banyak. Itu bisa untuk luka ya. Kalau luka, jerawat itu buat saja di situ. Itu akan jadi kinclong dan glowing begitu. Atau digigit binatang itu bisa usap di situ. Luka, antiseptik. Karena saya sekarang sedang membuktikan madu yang saya pelihara dari 2018 saya masukkan botol itu tidak akan basi-basi karena dia mengandung antibakteri yang cukup tinggi. Jadi kalau ada luka atau sakit ma dan seterusnya itu pengalaman saya. Kalau orang lain kandungannya lain-lain tuh saya nggak bisa karena harus mengacu pada sumber yang sahih begitu kan. Jadi saya nggak berani bilang yang itu. Begitu dulu Pak. Ya, baik, sedikit tambahan Pak. Karena kenapa saya mempertanyakan itu? Karena sekarang ini madu yang disuplai ke saya Pak itu menyebutkan dari hasil BPOM-nya, hasil penelitian BPOM, kalau Brix-nya itu tingkat kemanisan itu tidak menjadi masalah Pak. Tetapi adalah yang menjadi poin kita adalah cara logikanya bagaimana kita bisa mendapatkan madu dari bulan Januari sampai Desember itu tekstur dan rasa sama. Ini kan jadi aneh Pak. Ya, akan bisa. Nggak akan bisa. Sementara nektar tanaman itu bermusim-musim. Betul. Nah, cuman memang yang menjadi poin saya sekarang ini Pak adalah nilai enzim diastasenya tadi Pak. Enzim diastase itu kalau kita berbicara dari standar SNI, madu kan disebutkan enzim diastasenya di angka 3 Pak. Di angka 3. Nah, kemudian kalau di umum itu seperti apa dengan saya pikir kalau angka 3 berarti jenis madu apapun di pasaran itu berarti sudah masuk di standar itu Pak. Baik tadi yang madu pabrikan maupun madu yang dipelihara orang ke orang yang rasanya akan dan teksturnya akan berbeda-beda setiap musim. Dan beda itu dengan madu pabrikan yang dari Januari sampai akhir Desember itu tekstur dan rasanya dan baunya juga sama gitu loh Pak. Nah, itu yang enggak saya pikir kok jadi sulit saya menerimanya itu madu asli Pak. Mohon maaf Pak. Pak. Kalau pabrikan itu rasa-rasanya saya sulit menerima itu asli. Karena kalau dari penjelasan Bapak, lebah itu yang memakan nektar itu terus kemudian dia akan memproses. Nah, saya pikir pada saat dia memproses itu akan ada proses enzim di sana Pak, di madu itu sehingga di madunya sendiri kalau kita analisa ini akan menjadi nilai tambah juga untuk madu kita menjelaskan bahwa itu memang manfaatnya selain dari sisi kemanisannya, manfaatnya juga akan dapat dari sisi enzim yang terkandung di madu tersebut Pak. Ini baik, yang Pak Daniel. Ya, ini penjelasan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Daniel ya. Nanti diskusinya bisa kita lanjutkan, kita beri peluang kepada yang lain dulu.
Saya mau masuk kepada Pak Sekum dulu, ya. Ini ada pertanyaan untuk Pak Sekum. Sebentar ya. Ya, pertanyaan untuk Pak Sekum dari Pak Denny Mabile. Usulan kepada Pak Sekum, GKII Pusat perlu bermitra dengan pengusaha yang menerima hasil komoditi agar hasil dari daerah-daerah bisa dijual langsung di perusahaan. Silakan Bapak menyikapinya. Ya, terima kasih Pak Denny Mobile. Saya sangat terkesan dengan usulan tersebut. Itulah sebabnya kenapa kita menggagas tentang GKII Efek itu, Pak. Jadi GKII Efek itu menjadi wadah di mana kita menampung dan mengembangkan segala potensi, baik potensi sumber daya alam kita, potensi sumber daya manusia kita, dan juga potensi sumber daya laut kita. Maka webinar pertama oleh Departemen Litbang dan Media ini, saya harap nanti Bapak terus mengikutinya dan libatkan teman-teman juga. Nanti yang mana yang kita merasa lebih cocok dengan daerah kita, komoditinya, tidak harus madu. Kali ini kita berbicara madu, tetapi kali yang lain nanti kita berbicara komoditi-komoditi yang lain yang sesuai dengan potensi di daerah kita masing-masing. Nanti GKII Efek inilah yang akan menghubungkan dengan pihak-pihak baik pembicara maupun komunitas-komunitas seperti yang Pak Pendeta Samuel jelaskan itu tadi, sehingga saling berbagi informasi tentang bagaimana kita mengembang, termasuk saya mau merangkum juga dengan diskusi dari Pak Daniel Kaban, bahwa itu kan menyangkut bagaimana kita menjaga kepercayaan. Nah, itu kan pengalaman yang di luar sana, di luar kita. Makanya kita merangkum ini dalam bentuk program kita, yaitu GKII Efek, supaya kita terlibat langsung di dalam juga akan memelihara kualitas yang memang produk kita. Orang lain memproduk hal-hal yang tidak bisa dipercaya, yaitu urusannya dia. Nanti kita akan memberikan suatu hasil yang berbeda seperti itu. Saya punya teman yang collab usahanya di bidang properti baru-baru ini karena COVID, dia segera beralih ke produk pangan. Tetapi dia tidak punya lahan pertanian, dia hidup di kota Surabaya, tetapi dia menerima atau menampung hasil-hasil pertanian dari petani-petani. Nah, lalu dia memasarkannya dengan cara online, dan dia sendiri yang berkomunikasi dengan pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar, kualitasnya seperti apa, lalu dia membina petani-petani yang dia bisa dapat misalnya belimbing manis dari mana, durian montong dari mana, atau durian musang dari mana, seperti itu, yang kualitasnya yang tidak baik itu dibinanya si petaninya ini supaya menjadi lebih baik, lebih berkualitas, lebih terpercaya. Nah, selama COVID dia mengalami permasalahan dengan bank, pinjaman 27 miliar nunggak, dan dalam kurang dari 1 tahun dia bisa melunasi hutang itu dengan beralih ke usaha bidang pangan. Cerita dia inilah juga yang menjadi inspirasi bagi saya membuat konsep tentang GKII Efek ini. Nah, jadi Pak Denny Mobile ya dari Alor bisa ambil nomor handphone saya, nanti kita dua komunikasi terpisah. Saya tertarik dengan usulan Bapak. Saya senang sekali. Dan saya butuh orang-orang seperti ini. Siap, Pak. Ya, siap. Cukup ya, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Sekum, terima kasih Pak Denny sudah dijelaskan dan nanti bisa. Ya, Pak. Mungkin saya bisa kasih penjelasan sedikit. Yang mana? Mungkin saya bisa memberikan sedikit penjelasan latar belakang mengapa sehingga pikiran usulan ini muncul, Pak. Oke, siap. Oke, jadi begini, Pak. Kami di Alor, kami sementara ada gerakan untuk menanam berbagai jenis komoditi, hanya karena kami kesulitannya itu di pemasaran. Kalau pemasaran di sini harganya
agak mengecewakan begitu. Makanya kalau dari pusat bisa membantu untuk membangun relasi dengan perusahaan-perusahaan, itu akan sangat menolong. Apalagi kami di Alor ini mayoritas gerejanya ada di pedalaman-pedalaman yang itu bisa menghasilkan komoditi-komoditi yang dimaksudkan begitu. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih, itu masukan yang sangat berarti. Kita akan komunikasi lewat telepon saja. Ya. Baik. Pak Denny, nanti akan ditindaklanjuti pergumulan yang dialami oleh Pak Denny. Terima kasih. Saya akan masuk untuk pertanyaan berikutnya dari Pak Denny Rambet. Dipersilakan, Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Mohon maaf tidak pakai video ya Pak, karena jaringan sama ada yang dilakukan juga. Baik, jadi ditujukan kepada siapa, Pak? Pertanyaan saya ditujukan kepada Pak Samuel. Bisa juga sama Pak Sekretaris Umum juga bisa. Ini ada 2 pertanyaan. Jadi saya berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Jadi tentunya kalau dengar pemaparan dari Pak Samuel tadi ya, NTB tidak masuk di di tempat artinya berkembang biaknya madu yang terbaik ya. Jadi beberapa waktu lalu memang lagi viral ya, atau lagi viral di Lombok ini madu yang tidak tanpa sengat itu Pak Samuel, madu tanpa sengat ya. Jadi dijual juga per setengah liter itu atau 500 mili 200.000. Jadi madu tanpa sengat. Jadi itu madu itu sangat mudah dikembangbiakkan karena dia madu yang bentuk lebahnya yang sangat kecil itu, yang tanpa sengat, dan bisa mereka di sini sistem bisa jual-jual per kotak Pak, yang ada ratunya ataupun yang tidak ada ratunya. Untuk kalau ada yang mau kembang biakkan ya, ada ratunya berapa, tidak ada ratunya, jadi jualnya per kotak Pak. Jadi yang menjadi pertanyaan saya begini Pak. Pertama, apakah madu jenis ini memang bagus kualitasnya dan rasanya asam Pak? Karena saya sudah beli juga. Memang saya ada rencana kembang biakkan, cuma saya berpikir apakah ini kualitasnya bagus. Itu yang pertama, karena rasanya juga asam. Dan yang kedua mungkin bisa berkaitan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain kepada Pak Sekretaris Umum, apakah ini bisa menjadi saingan juga di dalam pasar permaduan ini Pak? Sehingga tadi yang program efek itu, apakah madu jenis ini bisa juga untuk masuk dalam persaingan itu, artinya bisa dipasarkan lewat program efek, ataupun kalau tidak salah saya dengar tadi kelompok tani ya, kalau tidak salah yang Pak Samuel sebutkan tadi. Saya pikir 2 hal ini aja. Jadi namanya madu tanpa sengat Pak, yang ada di Lombok ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, silakan Pak Samuel. Baik, terima kasih Pak Denny. Peta yang saya tunjukkan itu bukan menunjukkan yang baik atau tidak baik atau bagaimana. Saya sedang menunjukkan komunitas yang sedang kami bangun itu sudah sejauh itu. Maksudnya apa? Supaya memudahkan menjangkau dan seterusnya. Nanti terakhir saya akan sebutkan 5 manfaat memelihara lebah madu. Nah, kalau yang tak bersengat itu saya tidak tahu jenis apa yang ada di sana, tapi menurut saya bukan Itama ataupun Thoracea, kemungkinan yang lebih kecil dari itu. Itu potensinya ke depan itu luar biasa Pak. Itu sedang naik karena itu asli dari Asia. Jadi Pak enggak usah ragu, cangkok saja atau kembangkan saja. Atau kalau di situ ada berarti pasti ada teman-teman lainnya di sekitar situ. Kenapa? Karena vegetasinya itu baik. Jadi jangan ragu. Juga kan sudah terkenal tuh madu amfuang itu kan. Itu sangat terkenal. Jadi kita dari jauh juga pingin-pingin tapi ya belum sampai ke situ. Jangan khawatir Pak. Seluruh Indonesia untuk yang tak bersengat itu tetap unggulan. Tetap bisa dikembangkan begitu. Tentang madu yang lain itu saya mau sampaikan begini. Siapa yang buat standar yang baik untuk madu? Orang dari barat kan sebenarnya yang buat itu. Bukan kita. Makanya ke depan pasti dari kita lah yang akan membuat standar madu itu seperti ini begitu. Standar yang ada sekarang, BRICS-nya berapa yang baik, ini berapa yang baik, itu semua dari barat. Sementara kalau dia ukur mungkin kekentalannya tak bersengat ini, kelanjang ini pasti berbeda dengan mellifera yang menjadi standar mereka gitu.
Jadi itu. Kemudian misalnya madu yang mahal itu madu New Zealand, Manuka, atau dari Arab Saudi, apa namanya itu, 1 kilo atau liter berjutaan itu. Kenapa? Karena mereka membuat standar untuk mereka, lalu mereka tetapkan ke orang yang mungkin perlakuan terhadap koloninya beda, sehingga mereka mereka yang membuat standar mereka bisa lebih mahal lah. Sementara kita di sini ngomong apa, belum bisa buat standar begitu. Oke, itu dulu. Tentang yang satunya itu mungkin Pak Sekum yang akan jawab kan pertanyaan kedua itu. Silakan Pak Sekum. Ya, mengenai persaingan itu tadi ya Pak ya. Nah, jadi begini, kalau untuk yang madu ya, karena kita di efek itu rencana kita bukan hanya madu. Kebetulan saja sekarang pembicara kita adalah praktisi peternak madu. Dan beliau sudah punya sistem untuk itu di yayasan beliau itu Simpero ya Pak ya. Nah, itu membentuk komunitas-komunitas. Di webinar-webinar kita untuk topik lain juga nanti tentang kambing, tentang rumput laut, tentang pengasapan ikan, tentang macam-macam hal yang lain itu akan dibentuk juga komunitas-komunitas seperti itu. Komunitas-komunitas seperti itu menjadi semacam poktan atau kelompok tani di GKI walaupun tersebar di berbagai pulau, di berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga kita punya jaringan komunikasi, baik komunikasi untuk pembinaan dan pengembangan, informasi-informasi bagaimana cara kita mendapat modal, bagaimana cara kita memasarkan, kemana pemasarannya dan segala macam, dan pengembangan mutu, pengembangan kualitasnya. Termasuk urusan-urusan jika hal-hal itu membutuhkan perizinan-perizinan tertentu. Seperti misalnya madu misalnya, kita menciptakannya dengan label apa. Kalau nanti suatu saat nanti misalnya pengembangan pasarnya harus lebih luas lagi, kita bermitra dengan pabrik dengan apa dan segala macam. Sampai ke sana tentunya, jadi makanya efek itu hanya sebagai satu rumah kita, satu wadah kita untuk membina pengembangan atau webinar-webinar yang bertemakan ekonomi dan keuangan, termasuk pelatihan tentang keuangan pengusaha kecil dan menengah dan segala macam, dan bagaimana kita menghubungkannya dengan program-program pemerintah dan segala macam. Nah, jadi itu yang dimaksudkan dengan efek ini. Nah, untuk hal madu, tentu saja kita tidak menciptakan poktan baru lagi atau kelompok tani baru karena sudah ada di Pak Samuel. Jadi anggota Gereja Kema Injil yang ikut seminar pada hari ini, nanti yang tertarik untuk beternak madu, nanti bisa komunikasi langsung dengan Pak Samuel untuk menjadi salah satu anggota komunitasnya Pak Samuel di sana. Sehingga apa-apa yang pertanyaan-pertanyaan yang tidak cukup jelas, tidak terjawab di tempat ini, nanti akan berkembang sampai ke pembinaan-pembinaan yang teknis, seperti membina kualitasnya dan segala macam, bagaimana menghubungkannya dengan pemasaran dan segala macam hal terkait seperti itu. Jadi saya kira itu Pak. Ya. Baik. Pak Sekum, Pak Samuel, dan Pak Denny cukup jelas ya yang sudah disampaikan. Ya jelas, terima kasih Pak Moderator dan Pak Samuel juga Pak Sekum, ya Tuhan memberkati. Makasih Pak Denny. Ya kita lanjut lagi, ini sangat menarik ya pertanyaan banyak ya. Dari Pak Herbin Purba, GKI Batam. Bagaimana Pak cara mendapatkan bibit ratu, lebah, dan bagaimana pengiriman ke daerah? Silakan Pak Sam. Pak ya, kalau kita bicara tentang mellifera, memang tahun lalu menuju pertengahan itu saya tahu dari Jambi dan pemerintah daerah sana mendatangkan ribuan pesanan ke daerah Jawa Tengah supaya petani di sini menyiapkan untuk daerah Jambi. Saya tidak tahu mereka taruh di mana. Jadi maksud saya begini, kalau Pak bermaksud memelihara mellifera, pasti datangnya dari Jawa. Kenapa? Jawa memelihara secara masif. Nah, setiap koloni yang dikirim biasanya dipastikan ada satu ratunya. Jadi tidak mengkhawatirkan tentang itu. Hanya masalahnya harus melalui karantina ya. Kalau antar pulau tuh, apalagi pesawat itu harus lewat karantina, itu agak sulit bagi kita. Kecuali perjalanan laut ya masih bisa lah lewat-lewat begitu. Bagaimana cara mendapatkan ratu ya otomatis ada di sana. Tapi kalau Pak bicara tentang yang tak bersengat, saya pikir Sumatera punya jenis yang sangat banyak. Jadi tinggal cari saja, banyak peternak di Sumatera, banyak Kalimantan juga. Khususnya orang tidak percaya sebenarnya yang lebih banyak
memelihara itu dan sedikit sulit menembus. Tapi dengan adanya media sosial banyak sekali grup-grup yang dibuat, khususnya mereka kan ingin promosi juga. Jadi kita masuk saja ke sana sambil mencari tahu. Saya pikir itu kalau untuk mendapatkannya ya. Kalau untuk jenis tak bersengat, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu juga nggak perlu dari luar pulau lah, sudah banyak di sana. Itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Sam. Kiranya bisa terjawab ya Pak Herbin Purba ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada dari Hesti Jadi, Pemuda Daerah 3 Sulteng. Kami di GKI Agape Ampana, Sulawesi Tengah, jadikan usaha madu sebagai salah satu pemasukan untuk pelayanan penginjilan. Namun kami belum pernah ikut pelatihan untuk usaha madu, terutama pemasaran, pengemasan. Bagaimana ya Pak? Apakah bisa dibantu? Silakan. Baik. Kalau untuk pemasaran sejauh ini saya sebenarnya kewalahan juga ya. Kita tidak bisa memenuhi semuanya. Jadi lagi pula kalau madu ada pesan bersama-sama, ada juga lama nggak pesan begitu. Yang jelas kalau asli pasti dicari. Saya punya cerita bahwa ada orang dari Jakarta khusus datang membeli madu. Dia hanya ambil 3 liter saja. Setelah itu dia pulang lagi ke Jakarta. Dia bawa tempat untuk madu lalu dia bawa kembali. Kenapa dia mencari yang asli? Karena ponakannya yang kerja di sebuah rumah sakit di Singapura khusus bekerja di bagian orang yang sudah dirumahkan untuk tunggu mati begitu. Lalu dokter ini membuat sebuah ramuan, ya itu ada hubungan dengan kanker ya. Buat ramuan, lalu dari madu dikasihkan ke orang-orang ini dan kebanyakan dari mereka pulang ke rumah, maksudnya bukan ke rumah bapak ya. Jadi mereka pulang dengan keadaan sembuh. Nah, resep ini kemudian diuji cobakan terus. Nah, istri Pak Pendeta ini mengalami ciri-ciri yang dibutuhkan madu. Lalu dia cari tahu apa yang harus saya buat, disuruh cari madu yang asli. Kebetulan orang itu pernah bertemu saya di Wamena, sehingga datanglah dia ke Salatiga untuk mencarikan itu. Jadi untuk pemasaran saya pikir yang penting kita dikenal baik, itu saja sudah cukup karena selamanya orang akan ingat kita. Gitu. Jadi kita bisa kerjasama lah ya kalau memang ada yang asli di sana ya oke lah. Saya juga baru dapat beberapa, ada yang dari Krayan juga ada, dari Pak Ayub tahu ya, di Rantau Buddha juga ada begitu. Jadi nanti kita bisa kombinasikan ini, kita organisasikan baiklah. Kerjasama saja, saya pikir begitu Pak. Oke, baik Pak Samuel. Ya, rekan-rekan peserta webinar, ini waktu sudah pukul 12 ya. Nanti setiap pertanyaan yang belum disampaikan, nanti kita akan follow up lebih lanjut ya. Dari Pak Sekum tadi sudah sangat jelas ya. Nanti ada follow up dan tindak lanjut dari Bapak Ibu atau rekan-rekan yang serius untuk mengikuti atau lebih mendalami tentang beternak lebah madu. Tentunya di bawah koordinasi dan kerjasama dengan Pak Samuel Udal ya. Jadi seperti itu. Baik, silakan Pak Samuel Udal sampaikan statement closingnya untuk kita sekalian tentang webinar pada siang hari ini. Nanti setelah Bapak dipersilakan Pak Sekum untuk menyampaikan statement closingnya dan menutup kita di dalam doa. Ya, silakan Pak. Ya ini sedikit panjang, tapi begini, rekan-rekan sekalian, terima kasih sudah mengikuti dari awal hingga pada hari ini. Saya sering menggunakan jari saya untuk menjelaskan manfaat madu. Jadi yang pertama, ini motifnya ekonomi. Kita bisa berjualan madu sehingga dapatkan uang dan pelayanan lebih baik atau lebih lancar. Kedua, kita bisa jualan koloni lebah yang kita sudah pecah-pecahkan sehingga itu menghasilkan uang juga. Yang ketiga, kita bisa, karena banyak tadi vegetasi yang dibutuhkan oleh seorang pemelihara madu, maka kita bisa menjual tanaman entah itu bibit
bibit tanaman yang diperlukan. Ini juga motivasi ekonomi. Yang keempat, kita tahu ya, lebah itu mencari makan kan hanya radius sekian kilometer atau sekian meter saja. Sehingga kalau saya pelihara beratusan koloni pun di sini, itu tidak akan mengubah banyak hal karena dia hanya mencari makan di tempat yang sama. Oleh sebab itu, saya harus mencari lokasi katakanlah 2 km ke sana, 2 km ke sana, 2 km ke sana. Nah, ini apa? Ini adalah misalnya saya datang ke rumah itu, saya taruh koloni. Sehingga ini menjadi kontak saya untuk pelayanan ke depan. Ketika saya ke sana, orang mengenal saya sebagai pemelihara lebah, bukan sebagai ya siapalah begitu. Jadi ini jadi jembatan sosial bagi kita sehingga kecurigaan, ketakutan terhadap kita itu akan berkurang. Itu yang keempat. Yang kelima, manfaatnya adalah kita menjadi, kalau saya tahu, saya pasti melatih orang. Nah, ini sudah terbukti sekarang kan. Nah, kalau teman-teman tahu, sehingga menjadi orang yang tahu di lokasi itu, pasti orang lain akan belajar ke sana juga. Jadi ini lagi sosial juga untuk pelayanan kita. Jadi jangan ragu, melangkah saja. Kalau mau bukti, boleh datang ke rumah, kami terbuka untuk itu. Akhirnya saya bilang begini, banyak uang yang terbang di sekitar kita, tapi siapa yang mau tangkap? Banyak uang yang terbang di sekitar kita, siapa yang mau tangkap? Kita yang tangkap. Kemudian banyak madu yang menetes setiap hari. Siapa yang mau menampung? Ya kita lah. Jadi nanti silakan, saya sudah share nomor WA saya di sana. Boleh nanti kita membangun grup baru atau apa begitu, sehingga ke depan kita berkomunikasi terus, sehingga terbangun sebuah kelompok-kelompok tertentu di beberapa daerah. Ya begitu saja Pak. Minta maaf. Baik, terima kasih Pak Samuel. Wah, luar biasa sekali. Ya, kalau tidak saya berhentikan ini bisa panjang sekali. Nanti bisa kita lanjut di segmen berikutnya. Saya persilakan Pak Sekum, nanti setelah itu Bapak berdoa. Dan untuk peserta, setelah Pak Sekum selesai, kita akan foto bersama ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Hal yang menarik bahwa jemaat mula-mula yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini, mereka bertekun dalam persekutuan, dalam ibadah, tetapi juga mereka bertekun dalam kegiatan-kegiatan sosial, yaitu memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan dengan gembira dan tulus hati. Nah, efek atau GKII efek, yaitu GKII pemberdayaan ekonomi dan keuangan jemaat GKII, itu dirancang untuk kita membangun sebuah fellowship, baik di dalam hubungan kita dengan Tuhan sebagai jemaat, tetapi juga dalam hubungan kita saling membesarkan, saling mengembangkan atau menghadirkan pertumbuhan ekonomi di antara jemaat kita dengan cara membentuk kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas seperti yang Pak Samuel Udau lakukan terkait dengan petani madu ini. Nah, sebagai kata-kata penutup dari saya menunggu proposal bagi yang serius ingin memulai untuk merintis usaha madu ini, petani madu ini. Kita memberikan semacam stimulus untuk itu, bantuan modal awal untuk 4 orang yang mengajukan proposal dengan penilaian kami yang menurut penilaian antara saya dan Pak Udau, nanti Pak Samuel nanti melihat ini paling siap untuk memulai usaha ini. Jadi sampaikan saja proposal itu, tetapi dari antara yang hadir dalam webinar ini, tidak dari luar itu. Kalau yang hadir ini adalah gembala, tapi
Gembala melihat bahwa ada anggota jemaatnya punya lahan atau punya bakat di dalam merintis usaha ini, silakan bicara dengan yang bersangkutan, tetapi Pak Gembala yang hadir dalam webinar ini membuat semacam rekomendasi bagi yang bersangkutan itu. Kalau kami melihat bahwa itu sangat memenuhi syarat untuk diberikan modal tersebut, maka 4 orang itu kita akan berikan modal awal untuk merintis. Dan selanjutnya silakan mengembangkannya itu bersama Pak Samuel Udau sebagai pembina daripada komunitas petani madu di antara gereja Kemanjur Indonesia. Saya kira itu, dan mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada siang hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hadir dalam webinar ini dan bincang-bincang terkait masalah pemberdayaan ekonomi dan keuangan jemaat. Kami berterima kasih karena begitu banyak yang tertarik, teristimewa tentang bertani madu. Kami berdoa supaya Tuhan menyertai dan menolong upaya tulus kami untuk bagaimana membina pertumbuhan ekonomi dan keuangan anggota jemaat Gereja Kemanjur Indonesia. Terima kasih, Tuhan memberkati kami sekalian di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Pak Sekum, Pak Samuel Udau, dan juga untuk para peserta webinar pada pagi sampai siang hari ini. Dan sudah jelas ya, silakan yang di peserta ini harap mengajukan proposal ya, 4 orang. Jadi nanti ada penilaian khusus, nanti akan dihubungi dan akan ditindaklanjuti. Oke, para peserta, kita akan foto bersama. Nanti setelah itu baru silakan sapa menyapa ya. Foto bersama akan dipandu oleh Bapak Ketua. Bapak Ibu, silakan dimunculkan videonya dan tolong jangan menggunakan kolom chat ya, supaya tidak muncul tulisan. Baik, ada 2 halaman. Halaman yang pertama siap-siap. 1, 2, 3. Ya. Halaman yang kedua siap-siap. Tolong munculkan videonya. 1, 2. Ada yang belum? Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Salam semuanya. Tuhan berkati. Salam. Dari Melawi. Tuhan berkati. Mas Samuel. Tuhan berkati. Sukses madunya. Terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Nomornya Pak Samuel sudah Pak Sekum. Nomornya Pak Samuel di mana ya? Pak Samuel Udau. Di kolom chat. Pak Samuel di kolom chat, silakan dilihat. Samuel. Ya. Ini nomornya Pak Sekum belum ya? Ini saya kirim ulang ya, saya kirim ulang. Ya. Silakan diperhatikan di kolom chat ya. Ya. Pak Daniel bisa melawi saja malunya Pak.